Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Nada dari kelas 4C Farmasi dengan NIM 3111837. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis bahan makanan, yakni bahan pewarna. Simak video. Oke, di sini ada definisi. Definisi dari pewarna makanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003 Tahun 2012 adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan pewarna sintesis yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Selanjutnya ada tujuan dari penggunaan zat pewarna. Pertama, memberi kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna pada makanan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, yang terakhir mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Nah, di sini ada jenis dari zat pewarna makanan. Yang pertama itu ada pewarna alami atau natural color. Pewarna alami atau natural color adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi atau derivatisasi, sintesis parsial dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber alami lain termasuk pewarna identik alami. Yang kedua ada pewarna sintetik atau synthetic color, merupakan pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi. Selanjutnya, di sini ada tabel berupa nama BTP pewarna alami atau natural color dan nomor INS atau International Numbering System berdasarkan PMK nomor 3 tahun 2012. Nah, ini merupakan contoh dari natural color. Pertama itu ada kurkumin, berasal dari kunyit, menghasilkan warna kuning pada makanan. Yang kedua ada karmin, berasal dari kutu daun kokniel, menghasilkan warna merah pada makanan. Yang ketiga ada klorofil, berasal dari daun berupa daun suji ataupun daun pandan, menghasilkan warna hijau pada makanan. Yang terakhir ada karamel, berasal dari hasil hidrolisis atau pemecahan karbohidrat, gula pasir, laktosa, dan sirup malt, menghasilkan warna coklat gelap pada makanan. Selanjutnya ada tabel synthetic color. Di sini ada nama-nama BTP pewarna sintesisnya dan nomor INS atau International Numbering System-nya. Nah, selanjutnya ada contoh dari synthetic color. Penggunaan pewarna sintetis ini memang diperbolehkan, tetapi dalam penggunaannya sebagai zat pewarna di beberapa negara maju harus melewati berbagai prosedur. Karena dalam proses pembuatan dari synthetic color ini diperlukan senyawa lain seperti penambahan asam sulfat, asam nitrat yang seringkali tertinggal pada hasil akhir atau dapat terbentuknya senyawa baru yang berbahaya. Nah, contoh dari synthetic color pertama yaitu ada quinoline yellow. Quinoline yellow ini menghasilkan warna kuning, biasa digunakan dalam produk es krim dan minuman berenergi. Warna ini dapat meningkatkan resiko hiperaktivitas dan serangan asma. Yang kedua ada brilliant blue FCF, menghasilkan warna biru, biasanya digunakan pada minuman, permen, dan penyegar mulut. Pada tahun 2003, FDA menghimbau penggunaan dari Blue FCF ini karena jika tercampur dengan tartrazin dan aluraret dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Yang selanjutnya ada aluraret. Aluraret ini menghasilkan warna merah, biasanya digunakan pada permen, puding, ataupun susu. Penggunaannya telah dilarang di berbagai negara seperti Belgia, Jerman, dan Austria. Karena berdasarkan studi dapat menyebabkan reaksi hipersensitif, yaitu berupa gatal. Yang terakhir ada fast green FCF, menghasilkan warna hijau, digunakan pada minuman, serbuk instan, dan produk susu. Penggunaan berlebih pada fast green FCF ini menyebabkan reaksi alergi. Selanjutnya ada pewarna yang dilarang pada penggunaannya. Penyalahgunaan pemakaian pewarna pangan seringkali ditemukan, misalnya penggunaan zat pewarna tekstil dan kulit untuk menambahkan warna pada pangan. Hal ini tentu berbahaya bagi kesehatan manusia. Adapun contoh dari bahan pewarna bahan tambahan pewarna yang berbahaya dalam kesehatan diantaranya ada amaran, auramin, metanyl yellow, dan rodamin B.
Nah, di sini ada analisis zat pewarna makanan. Eh, eh, Proses analisis ini diambil sampel berupa jajanan yang dijual di sekolah-sekolah yang diindikasikan mengandung zat pewarna sintesis rodamin B. Kriteria inklusi yang diambil yaitu jajanan berwarna merah muda hingga keunguan, jajanan berupa kerupuk, agar-agar, kue, kembang gula, es, dan saus, dan jajanan yang tidak memiliki lisensi BPOM. Prosedur penelitiannya pertama yaitu pembuatan larutan baku rodamin B dengan konsentrasi 20 ppm. Selanjutnya dibuat larutan baku dengan konsentrasi masing-masing 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5, 6, dan 7,5 ppm menggunakan pelarut HCl 0,1 netral. Selanjutnya ada analisis zat pewarna makanan melalui proses kromatografi. Yang pertama yaitu gerus sampel hingga halus menggunakan mortir. Kedua, timbang sampel sebanyak 10 gram, rendam ke dalam 20 ml larutan amonia 2% yang dilarutkan dengan etanol 70%. Kemudian saring fitrat dengan kertas saring. Kemudian larutan dipindahkan ke dalam gelas beker, kemudian dipanaskan di atas hot plate. Residu dari penguapan dilarutkan dalam 10 ml air mengandung asam, yaitu 10 ml aquades dan 5 ml asam asetat 10%. Masukkan benang wol kurang lebih dengan panjang 15 cm, masukkan dalam larutan asam dan didihkan hingga 10 menit. Benang wol lalu diangkat dan dicuci bersih. Lalu benang wol dimasukkan ke dalam larutan basah 10 ml amonia 10% dalam etanol 70% dan dididihkan. Kemudian benang wol akan melepaskan warna dan pewarna akan masuk ke dalam larutan basah tersebut. Larutan basah yang didapat dapat digunakan sebagai cuplikan sampel pada analisis kromatografi dan spektrofotometri UV vis. Untuk proses kromatografi pertama totolkan dalam kertas saring 2 cm dari tepi bawah kertas. Kemudian masukkan kertas tersebut ke dalam bejana yang telah dielusi. Kemudian perhitungan atau penentuan zat warna dengan mengukur nilai RF dari masing-masing bercak dengan membagi jarak gerak zat terlarut dibagi jarak zat larut. Jika hasil RF 1 berarti zat warna tersebut adalah rodamin B. Selanjutnya ada analisis zat pewarna makanan menggunakan proses spektrofotometri UV vis. Pertama, larutan basah yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam kuvet, diukur secara spektrofotometri, cahaya tampak pada panjang gelombang 500 nanometer sampai 600 nanometer. Untuk menghitung kadar rodamin B dalam sampel, dapat digunakan kurva kalibrasi dengan persamaan regresi Y sama dengan BX kurang lebih A. Nah, dari hasil pengujian, untuk uji kualitatif, berupa 2 sampel yang diidentifikasi dengan kromatografi secara visual, terdapat 6 sampel memberikan noda warna merah muda atau merah. Untuk uji kuantitatif, 20 sampel yang diidentifikasi dengan spektrofotometri, terdapat 6 sampel yang dapat berfluoresensi kuning di bawah sinar UV 254 nanometer. Nah, di sini ada tabel berupa hasil uji kualitatif dan kuantitatif rodamin B pada sampel. Nah, untuk kode sampel 2 menghasilkan warna uji merah muda, analisa kualitatifnya positif, dan analisa kuantitatifnya 0,3314 ppm. Untuk kode nomor 7, analisis warna ujinya merah tua, analisa kualitatifnya positif, analisa kuantitatifnya 0,6057 ppm. Untuk kode sampel 8, warna ujinya menghasilkan warna merah muda, hasil analisa kualitatifnya positif, hasil analisa kuantitatifnya 0,4675 ppm. Untuk kode nomor 13, warna uji yang dihasilkan yaitu merah muda, analisa kualitatifnya positif, analisa kuantitatifnya 0,4170 ppm. Selanjutnya ada kode 18, warna uji yang dihasilkan itu merah muda, analisa kualitatifnya positif, analisa kuantitatifnya 0,4308 ppm. Untuk kode sampel 19, warna uji yang dihasilkan merah tua, analisa kualitatifnya positif, analisa kuantitatifnya 0,6521 ppm. Jadi kesimpulannya dari 20 macam jajanan yang dipasarkan di lingkungan sekolah,
menghasilkan 30% atau sebanyak 6 yang teridentifikasi mengandung zat pewarna sintesis rodamin B, yaitu kerupuk, kerupuk merah kecil, kerupuk merah besar, ongol-ongol, es gronjong, kerupuk merah kuning, dan kolang-kaling. Kadar zat warna berkisar antara 0,3314 ppm sampai dengan 0,65521 ppm. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.